Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengujian normalitas kepada teman-teman, di mana uji normalitas ini sebaiknya dilakukan ya sebelum data itu diolah berdasarkan model-model penelitian. Jadi uji normalitas ini nanti akan bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian itu adalah data yang memang memiliki distribusi normal. Jadi normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normal, Kolmogorov dan Smirnov ya. Nah, jadi sekarang kita coba praktekkan bagaimana pengujian normalitas dengan kasusnya data seperti pendistribusian berat badan dan tinggi badan ya. Nah, di sini saya udah menyediakan variabel view-nya. Jadi variabel view-nya kita buat dua variabel, ada berat dan tinggi. Nah, untuk variabel berat, tipe datanya numerik ya, karena nanti akan memunculkan angka, memasukkan angka ya. Kemudian lebarnya 8 saja, kemudian desimalnya 0 kan. Kemudian labelnya berat badan ya, value-nya 0, missing-nya 0, kolomnya 8, allegiance-nya range, measure-nya scale. Nah, ini yang untuk tinggi juga sama ya, seperti berat karena memunculkan angka juga ya. Nah, setelah teman-teman memasukkan data setelah memasukkan variabel view-nya, kemudian kita berikutnya memasukkan data view-nya. Nah, datanya kita klik ya data view-nya di sini. Nah, data view-nya kita akan memasukkan 20 data ya, 20 data. Di sini untuk berat badan ya, berat badan yang berat badan pertama 54, 44, 34 dan seterusnya sampai ke baris ke-20. Kemudian tinggi badannya juga sama ya. Silahkan di entry, diketik. Nah, setelah kita memasukkan data terhadap dua variabel ini, kita sekarang akan mencoba untuk mengolah datanya ya. Nah, mengolah datanya pertama kita tentukan menu analysis ya, kita pilih menu analisnya. Kemudian kita sorot ke non parametric test ya, kita sorot ke non parametric test. Nah, kemudian kita pilih legacy dialogues ya, kemudian kita pilih one sample KS ya. Kita pilih yang ini ya. Nah, kalau sudah silakan klik. Nah, kalau sudah biasanya posisi variabelnya ada di sebelah kiri kotaknya. Nah, kita pindahkan ke tes variable list. Nah, caranya seperti biasa, kita klik berat badan, misalkan kemudian kita klik panah yang ke arah kotak tes variable list ya. Nah, lakukan juga kepada tinggi badan ya, kita klik tinggi badannya, kemudian masukkan ke tes variable list. Nah, kemudian di dalam tes distribution ini kita checklist yang normal ya, kita pilih yang normal. Kalau udah, kemudian pilih OK ya, kita pilih OK. Nah, ini adalah output dari non parameter tes ya. Nah, di sini kita munculkan sebuah keputusan dari SIG ya, dari SIG yang ada di sini, di mana data yang kita masukkan itu ada 20 data untuk berat badan, kemudian 20 data untuk tinggi badan ya. Nah, kemudian di sini kita tentukan jika SIG-nya lebih besar dari 0,05 maka data distribusi itu bersifat normal. Tapi jika SIG lebih kecil dibanding 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kalau kita lihat dari berat badan. Nah, berat badan di sini ya, berat badannya itu SIG-nya itu 0,2. Nah, kalau kita lihat dengan aturan bahwa SIG-nya itu harus lebih besar dari 0,05 dianggap normal, berarti kalau kita lihat SIG untuk berat badan ini dikatakan pendistribusiannya normal karena lebih dari 0,05. Nah, kemudian yang tinggi badan juga sama ya. Kalau kita lihat tinggi badan di sini ya.
Jadi tinggi badan di sini kan 0,06. Nah, maka lebih besar dari 0,05 sehingga data tinggi badan dan berat badan ini bersifat normal datanya ya. Nah, itu terkait dengan uji normalitas data ya. Jadi uji normalitas data, uji normalitas ya. Nah, baik, mudah-mudahan pertemuan kali ini yang singkat bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.